Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Musli Adnan di kajian singkat di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan sekarang alhamdulillah bertepatan dengan hari mulia yaitu hari Jumat, di mana kita bersama setelah memahami bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, dilipat gandakan pahalanya, dan hari Jumat hari ini alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan yang sama-sama dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kita hari ini perbanyak baca sholawat, membaca surat Kahfi, dan juga bacaan-bacaan yang lain, supaya kita benar-benar apa yang kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah, senyampang kita masih diberi kesempatan dan bisa berbuat kebaikan. Hari ini saya ingin membicarakan makna Ramadan, hakikat Ramadan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal, Ramadan itu menurut beliau ada 5 huruf. Ramadanu khamsatu ahruf. Ramadan itu ada 5 huruf. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ada 5 huruf. Di mana 5 huruf ini menjelaskan, menandakan bahwa ada 5 juga pemberian Allah di bulan Ramadan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ar-Ra'u ridwanullah. Ar-Ra' ialah ridhonya Allah. Ridha Allah ini kerelaan Allah, di mana ada sebuah cerita dalam satu hadis, manakala nanti orang-orang yang diberi anugerah masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak-banyak nikmat yang kenikmatannya itu luar biasa, maka kemudian dikumpulkan kembali orang-orang yang masuk surga itu, ditanyakan oleh Allah, adakah nikmat yang kalian terima itu masih kurang? Mereka menjawab, nikmat yang kami terima itu adalah nikmat yang luar biasa ya Allah, sudah tidak ada yang kurang. Tapi Allah justru membalasnya, menjawabnya, ada nikmat satu lagi yang lebih besar daripada nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa itu ya Allah? Ridhoku kepadamu. Dengan artian, apa yang kamu lakukan hari ini, silakan lakukan, aku tidak akan pernah marah kepada kalian. Itu adalah ridho. Maka kita dianjurkan di bulan Ramadan membaca doa, minta, memohon kepada Allah ridhonya Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon kepadamu ya Allah ridhomu ya Allah, mohon surgamu ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari murkamu ya Allah, dan jauhkan kami dari nerakamu. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung Ramadan. Wal mimu muhabatullahi 'anil uswat. Adapun mim itu adalah maknanya keberpihakan Allah dari orang-orang yang berbuat maksiat. Maksudnya apa? Orang yang berbuat maksiat di luar Ramadan, jika mereka itu ingin bertaubat di bulan Ramadan, Allah sudah tidak berpikir kepada dosa-dosanya yang dilewati, dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah mereka lakukan. Allah tidak menghitung itu. Tapi Allah menghargai mereka, ketulusan mereka yang mau kembali kepada Allah. Sehingga disebut oleh Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu dianggap sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Subhanallah.
Jadi Allah itu Maha Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jadi kita yang berbuat dosa tapi Allah masih welcome. Kita yang berbuat dosa, yang sering punya salah kepada Allah, tapi Allah masih sangat menghargai niat tulus kita untuk kembali kepada Allah, dan Allah menerimanya. Allah menerimanya. Jadi orang itu kalau punya dosa, sudahlah cepat kembali kepada Allah. Jangan sampai punya kekhawatiran takut tidak diterima ibadahnya, khawatir tidak diterima taubatnya. Allah pasti menerima. Selama nafas kita, kemudian nyawa kita masih tidak sampai di kerongkongan. Innallah yaqbalu taubatal abdi malam yuwargir. Selama nafasnya tidak sampai di kerongkongan, Allah pasti menerima taubat. Yuk kita bertobat kepada Allah. Ayo kita perbanyak istighfar mumpung di bulan Ramadan. Ayo kita banyak Al-Quran, niat bertobat kepada Allah. Allah pasti menerima. Allah pasti menerima. Sehingga kita lepas dari Ramadan, Idul Fitri, kita kembali suci. Waddadu dhamanullah. Waddad, adapun dad, dhamanullah, tanggungan Allah. Di bulan Ramadan, kadang kalau dari segi finansial, income finansial, pemasukan dari uang, penghasilan kita memang kadang-kadang memang berkurang kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena dari makanan juga, warung juga tutup total. Jadi tidak ada pelanggan. Bukanya hanya malam, hanya nunggu-nunggu sore ya, hanya nunggu-nunggu orang yang mau berbuka puasa. Tapi luar biasa, makanan kita itu lebih mewah di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Karena memang ada jaminan dari Allah, kita ini akan dilancarkan rezeki di bulan Ramadan. Dan itu tampak, bukan hanya bualan belaka dan isapan jempol belaka, di mana di masjid-masjid disediakan takjil, makanan-makanan gratis, minuman-minuman gratis bagi orang yang mau berbuka puasa. Bahkan kita sering diundang buka bersama dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Itu satu pertanda memang kita dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Wal alifu ulfatullah. Adapun alifnya itu ulfatullah. Apa ulfatullah itu? Ada rasa cinta. Cintanya Allah ditunjukkan kepada kita. Jadi ada kecintaan dari Allah ditunjukkan kepada kita. Kasih sayang Allah ditunjukkan kepada kita. Apa itu maksudnya? Orang berpuasa di bulan Ramadan, dari saking kasih sayangnya Allah ditampakkan kepada kita, kita oleh Allah dianggap tidak punya hijab sama sekali. Maka barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah di bulan Ramadan, diterima oleh Allah. Subhanallah, diterima oleh Allah. Ayo minta kepada Allah, mumpung ada waktu mustajab. Kita tahu sekarang ada tempat mustajab, Mekah, Madinah masih ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, masih belum dibuka secara umum. Hanya kalangan-kalangan tertentu, penduduk-penduduk asli sana atau orang-orang yang menetap di sana, mukimin, yang boleh beribadah. Kita tahu ibadah haji tahun lalu sudah tidak berangkat, tidak dilaksanakan. Kita yang sudah kadung waiting list tidak berangkat. Dan tahun ini juga masih belum ada kepastian. Umroh juga sedang ditutup, masih belum normal. Lah ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Ada bulan Ramadan di mana kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Perbanyak minta kepada Allah. Jangan sekali-kali kita minta kepada manusia terus menerus kita minta kepada manusia. Ingat loh, bedanya Allah dan manusia. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marah kalau kalian tidak pernah meminta kepada Allah. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Tapi manusia itu kalau sering dimintai marah. Karena manusia itu bosan kalau sering dimintai. Tapi kalau Allah sering dimintai, kita sering bermohon kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, Allah senang. Kita minta kepada Allah, perbanyak minta. Sampai ada satu keterangan,
tali sandal kita putus, minta kepada Allah. Kita tidak punya garam, minta kepada Allah. Karena kata Imam Nawawi, dijelaskan bahwa orang berdoa kepada Allah itu menampakkan bahwa kita butuh Allah. Idharul faqah ilallah, menampakkan bahwa kita butuh kepada Allah. Berarti kita memahami siapa kita. Kita adalah hamba. Hamba itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, kecuali karena memang pertolongan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir, wan-nun, nurullah, cahaya Allah. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan energi positif. Bukan mendapatkan beauty, tapi mendapatkan inner beauty. Jadi ada kecantikan, ketampanan dari dalam. Dan sinar itu, cahaya itu yang ada melekat kepada kita, itu akan menjadi modal manakala kita nanti pulang menuju kepada Allah, ada di akhirat, dengan proses kita nanti di mahsyar, kemudian di mizan, kita dikumpulkan di mahsyar, di mizan kita akan ditimbang, yaumal hisab kita ada perhitungan amal, cahaya itu akan menjadi modal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu akan mengenal umatnya karena ada cahaya wudhu, salah satunya. Sehingga Nabi Muhammad diberi titel Qaidul Wurril Muhajjalin. Jadi Nabi Muhammad itu yang ngatur nanti. Nabi Muhammad itu yang memimpin nanti orang-orang yang ada sinar bekas wudhu di anggota wudhunya. Dan itu ada banyak cahaya lagi. Seperti surah Kahfi itu adalah merupakan cahaya. Juga ibadah-ibadah yang lain merupakan cahaya. Dan Ramadan adalah cahaya. Dan nanti kita bersinar, masuk ke surga. Sinar kita akan menuntun kita. Nuruhum yas'a baina aydihim. Betapa indahnya kalau kita puasa di bulan Ramadan dan diterima puasa kita di bulan Ramadan. Cuma kita berusaha Ramadan ini kita harus maksimal, berupaya untuk melakukan ibadah maksimal, jauhi perbuatan maksiat, karena sangat tidak pantas dan tidak layak manakala kita masih berbuat maksiat di bulan nan suci ini. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan besok pada hari kelima, sekarang di hari keempat. Semoga kita masih sehat dan bisa berjumpa besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.